Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita kembali bisa berjumpa dalam program Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Kiranya kita semua tetap sehat dan terus berpengharapan dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu menghadap hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Selamat malam, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena oleh kasih setianya, kita diperkenankan Tuhan untuk boleh bersama-sama menikmati kebenaran Tuhan di malam ini. Atas kasih-Nya kita boleh ada sebagaimana kita ada. Untuk mensyukuri perbuatan kasih Allah dalam hidup kita sepanjang hari ini, mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Namun sebelum kita baca bersama-sama, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Engkau Allah yang layak kami puji, kami muliakan di dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan menuntun dan memelihara kehidupan kami. Teristimewa kami bersyukur kepadamu bahwa sepanjang hari ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan di dalam beraktivitas, menyelesaikan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Semuanya itu kami boleh lalui
semata-mata karena pendampingan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, malam telah datang menutupi kehidupan kami, namun sebelum kami mengistirahatkan tubuh ciptaan ini dari segala kelelahan sepanjang hari, kami rindu untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Karena itu layakkan kami oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca pada malam ini menjadi bahagian kami menikmati kasih-Mu, menikmati pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang akan kami lalui. Dengarkanlah kami Tuhan, kami datang kepadamu dan berfirmanlah lewat kebenaran-Mu, kami siap menikmatinya. Dalam Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Markus pasal 8, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Perikop firman Tuhan diberikan judul Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Sampai demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita malam ini. Berbahagialah kita para pendengar setia yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan ini kita terima dan kita pelihara dalam kehidupan kita, maka kitalah kategori orang yang paling berbahagia. Nah, pendengar atau Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari perikop bacaan firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita pada malam ini, saya ingin mencoba memberikan judul atau tema sama seperti pertanyaan Yesus kepada orang buta ini, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Sudahkah kau melihat sesuatu? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus tiba di Betsaida, ada orang yang datang membawa orang yang sedang buta dengan harapan supaya Yesus menjamah dia dan memperoleh kesembuhan dari kebutaannya. Nah, dari perikop yang kita baca ini, kita ingin belajar 3 hal penting yang dilakukan Yesus terhadap orang buta ini yang dibawa oleh orang-orang Betsaida ke hadapan Yesus. Tindakan Yesus yang pertama terhadap orang buta ini sebelum dia disembuhkan dari kebutaannya, Yesus membawa orang buta ini keluar dari kampung. Orang buta ini tidak segera disembuhkan oleh Yesus ketika orang datang membawa dia. Tetapi Yesus menuntun tangannya
dan membawa dia keluar kampung. Apa tujuan Yesus sehingga Yesus membawa dia keluar kampung? Yesus tidak ingin mendemonstrasikan kemampuannya menyatakan mujizatnya kepada orang buta ini saat itu. Tetapi dia menuntun orang buta ini keluar dari kampung. Dia ingin memisahkan orang buta ini dari cara hidup orang Betsaida pada waktu itu. Karena itu dia ingin membentuk karakter pribadi daripada orang buta ini sebelum dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Rupanya orang di Betsaida pada waktu itu adalah orang-orang yang sedikit kurang percaya, sedikit tidak ingin menerima kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga sebelum orang buta ini disembuhkan, dia pisahkan dia dari orang-orang pergumulan orang-orang Betsaida pada waktu itu. Sehingga Yesus tidak menyembuhkan secara segera pada waktu itu, tapi dia pisahkan orang ini sebelum disembuhkan. Tindakan Yesus yang kedua terhadap orang buta ini, Yesus menyembuhkan orang buta itu. Nah, cara Yesus menyembuhkan orang buta, yang pertama kita lihat dalam bacaan kita tadi bahwa dia meludahi mata orang buta itu. Saudara yang kekasih, ketika orang dunia yang diludahi, maka itu adalah sebuah tanda penghinaan. Dan pasti orang tidak akan menerima tindakan tersebut. Tetapi orang ini sebelum disembuhkan, Yesus meludahi matanya. Tujuannya apa kira-kira? Yesus meludahi orang buta ini supaya Yesus ingin melihat adakah karakter kesombongan di dalam pribadi orang buta ini yang sama terjadi di tengah-tengah orang Betsaida saat itu. Sehingga jika ada kesombongan atau karakter pribadi yang sedikit sombong dalam kehidupan orang buta ini, itu bisa jadi menjadi penghalang bagi dia untuk menyembuhkan, untuk menerima kesembuhan dari Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara yang kekasih? Ketika orang buta ini diludahi matanya, dia tidak membuat reaksi apa-apa. Dia tahu bahwa apapun yang dilakukan Yesus terhadap dirinya, biarkanlah itu terjadi. Yang penting bagi dirinya ialah menerima kesembuhan dari Yesus. Sehingga pada saat itu, Yesus meletakkan tangannya pada orang buta tersebut, sehingga mulailah ia melihat. Ketika Yesus meletakkan tangannya yang pertama terhadap orang buta ini, Yesus bertanya kepadanya, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Lalu orang buta ini katakan, "Aku melihat, sudah melihat, tetapi aku hanya melihat orang samar-samar, melihat orang sama seperti pohon-pohon." Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena penglihatan orang buta ini baru samar-samar, belum jelas apa yang dilihatnya, dia memandang orang sama seperti pohon-pohon saja, berarti penglihatannya masih samar-samar, belum jelas sepenuhnya penglihatannya dia. Karena itu Yesus mengulangi meletakkan tangannya untuk yang kedua kali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Yesus harus meletakkan tangannya dua kali di atas orang buta itu? Rupanya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang buta ini mengalami dua macam kebutaan, yaitu kebutaan secara jasmani dan kebutaan secara rohani.
Penyembuhan yang dilakukan Yesus pada zaman pertama membuat orang buta ini melihat dengan samar-samar. Melihat orang masih sama seperti pohon-pohon. Artinya bahwa penglihatannya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Karena baru sembuh dari kebutaan jasmani yang dialami oleh orang buta tadi. Nanti setelah penjamahan tangan kedua Yesus terhadap orang buta ini, barulah dia bisa melihat dengan jelas. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pernahkah kita melihat orang dengan samar-samar? Atau kita salah menilai orang? Ketika kita samar-samar melihat atau menilai orang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hal itu yang sering timbul atau menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertengkaran, bahkan perpecahan di dalam gereja, perpecahan dalam keluarga. Karena masing-masing pihak salah dalam penglihatan, salah dalam penilaian. Karena penilaian yang kita lakukan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya. Demikian pula dengan penglihatan terhadap Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang mengenal Yesus, tetapi sedikit yang mampu melihat Yesus dengan seutuhnya. Banyak orang mengenal atau banyak orang mengetahui Yesus itu adalah Tuhan, tetapi sedikit yang mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang kekasih, melalui perikop yang kita dengarkan pada saat ini, maka saya ingin memperlihatkan kepada kita dua penglihatan yang berbeda terhadap Yesus. Dua perbedaan itu terdapat di dalam Matius 8. Di sana kita melihat penglihatan yang pertama di dalam Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Di mana saat itu Yesus meredahkan angin ribut. Apa yang terjadi? Ketika murid-muridnya sedang melakukan pelayaran pada waktu itu, mereka mengalami situasi yang menakutkan. Menghadapi badai angin ribut dan ombak ganas yang mengancam keselamatan para murid pada waktu itu. Lalu Yesus tampil dan menghardik danau itu sehingga menjadi tenang teduh. Lalu apa yang terjadi terhadap murid-murid? Murid-murid merasa heran dan berkata, "Orang apakah dia ini? Bisanya itu angin ribut dan air itu menjadi tenang diperintahkan oleh dia. Orang apa sebenarnya ini?" Itu penglihatan yang pertama. Murid-murid melihat Yesus dengan samar-samar, tidak mengenal secara jelas siapa Yesus itu. Kemudian yang kedua, penglihatan yang kedua, dalam Matius 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat, di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sedang berpenyakit kusta. Orang kusta ini datang dan sujud menyembah kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, kalau Engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus katakan, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahirlah atau sembuhlah orang buta itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dua penglihatan yang berbeda terhadap Yesus. Penglihatan yang pertama yang dilakukan atau dialami oleh murid-muridnya adalah penglihatan yang samar-samar. Murid-murid selalu bersama-sama dengan Yesus, bahkan hampir setiap hari murid-murid bersama dengan Yesus menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi
ketika mereka menghadapi masalah, mereka ada dalam bayang-bayang ketakutan. Mengapa? Karena murid-murid baru sebatas melihat Yesus dengan kacamata jasmani mereka. Mereka belum melihat Yesus dengan kacamata rohani, sehingga dia masih bertanya, orang apakah dia ini? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin penglihatan ini juga masih sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita baru sebatas mengetahui siapa Yesus. Belum kita mengenal secara pribadi. Sehingga masih ada pertanyaan di dalam hidup ini. Orang apakah dia ini? Berbeda dengan penglihatan yang kedua, di mana orang kusta ini melihat Yesus dengan kacamata rohaninya. Memandang Yesus dengan kacamata rohani, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Karena itu dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dia katakan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Dan saat itulah dia memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Karena pandangan orang kusta ini melihat Yesus secara jelas, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan penyakitnya. Tidak sama seperti murid-murid yang tadi, yang hampir setiap hari bergaul, bahkan hampir tidur semalam suntuk bersama Yesus. Tetapi masih ada keraguan dalam dirinya. Orang apakah dia ini? Belum mengenal Yesus secara pribadi. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memandang Yesus, berupaya mengenali Yesus secara pribadi. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, masalah apapun yang sedang kita alami, kita akan mengalami jalan keluar sama seperti yang dilakukan oleh orang kusta ini. Pandangan dia terhadap Yesus adalah pandangan yang jelas. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Karena itu dia datang dengan kerendahan hati. Tuhan, kalau engkau mau, engkau mampu mentahirkan aku. Lalu saat itulah dia disembuhkan dari kebutaannya. Itu tindakan Yesus yang kedua terhadap orang buta ini, sehingga dia memperoleh kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Tindakan yang ketiga, yang terakhir yang dilakukan Yesus terhadap orang buta ini, di mana orang buta ini ketika dia sudah melihat, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan jangan masuk ke kampung lagi. Tindakan Yesus terhadap orang buta ini setelah menerima pemulihan dari Tuhan, Yesus melarang dia untuk masuk ke kampung Betsaida, tapi dia ingin supaya pulang ke rumahnya. Nah, orang buta yang sudah melihat diperintahkan Yesus untuk pulang ke rumahnya. Mengapa? Mengapa Yesus memerintahkan orang buta ini kembali ke rumahnya? Karena hari-harinya dia ada di Betsaida, bergumul, bergaul dengan orang-orang yang boleh jadi belum mengenal Yesus secara pribadi. Karena itu Yesus ingin memisahkan orang buta ini dari pergaulan orang-orang Betsaida saat itu. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa Yesus menyuruh pulang ke rumahnya. Karena di rumah Bapa, di rumahnya ada bapaknya yang sedang menunggu dia agar dia mempererat hubungan yang intim dengan bapaknya di rumah. Demikian itulah yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diminta atau diharapkan Tuhan agar kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetap menjalin hubungan pribadi yang baik dengan Bapa kita di surga. Dan yang kedua, Yesus melarang orang buta ini untuk masuk ke kampung. Setelah disuruh kembali ke rumahnya, Yesus katakan, jangan lagi masuk ke kampung. Mengapa orang ini dilarang masuk kampung? Karena di kampung Betsaida sudah banyak mujizat yang dilakukan Yesus, namun mereka berkeras hati untuk tidak mau bertobat
dan tidak mau percaya sesungguhnya kepada Yesus. Alasan yang berikut ialah bahwa Yesus ingin supaya orang buta ini menghindari pengaruh buruk dari orang-orang Betsaida, karena orang buta ini sudah menerima pemulihan yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan yang berikut, yang ketiga, alasan mengapa Yesus melarang masuk kampung, karena jangan dia kembali ke lingkaran kehidupan yang lama. Yesus tidak ingin orang buta ini kembali ke dalam lingkungan kehidupan yang lama, karena dia sudah menerima perubahan yang baru, sudah menerima kehidupan yang baru dari Tuhan. Dari keadaan yang buta menjadi menerima penglihatan yang jelas. Karena itu Bapak Ibu para pendengar atau Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Jangan lagi kita kembali ke dalam kehidupan kita yang lama. Karena Tuhan tidak ingin bergaul akrab dengan orang-orang yang masih hidup di dalam dunia lamanya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menerima pertobatan dari Tuhan, menerima penglihatan yang jelas siapa Yesus di dalam kehidupan kita sesungguhnya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah firman yang hadir di tengah-tengah kita malam ini menjadi kekuatan kita memasuki jam istirahat sepanjang malam ini. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih merangkul kita hingga esok pagi bila Tuhan berkenan. Dia boleh membangunkan kita dengan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemelihara. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara tentang kebenaran-Mu. Tapi firman-Mu tidak akan berhenti sampai di sini. Firman-Mu terus akan melakukan tugasnya sesuai apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Karena itu Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah hamba sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Sehingga melalui kebenaran firman ini kami semakin dikuatkan hidup mengenal Kristus secara pribadi. Sehingga kami tidak samar-samar lagi mengisi kehidupan ini memandang Yesus seperti apa.
tapi kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami. Sehingga setiap apa yang kami mohon kepadamu, Engkau pasti melakukannya, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara-saudara pendengar di rumah atau dimanapun berita firman ini didengarkan. Berkati mereka masing-masing Tuhan, di dalam pergumulan hidup mereka Tuhan berkati, lepaskan mereka dari beban-beban masalah yang sedang mereka hadapi. Bila mereka datang kepadamu, dan ketika mereka datang di hadirat Tuhan, mengungkapkan segala pergumulannya, maka Tuhan siap akan memberi kelegaan kepadanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkati semua hamba-hambamu yang saat ini mungkin masih ada yang sementara berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Masih ada yang sementara menabur benih firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Biarlah benih firman yang ditabur malam ini dan seterusnya, tidak ada yang jatuh di tanah hati yang berbatu-batu atau di pinggir jalan ataupun di dalam hati yang bersemak duri. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh berkembang, berlipat ganda di dalam kehidupan setiap orang yang menerimanya, menguatkan mereka untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, pemerintah kami tetap kami doakan, kiranya Tuhan tetap memberi hikmat, kuasa, kemampuan kepada mereka, sehingga mereka boleh menata pemerintahan di negara bangsa kami ini, yang di dalamnya kami anak-anak-Mu boleh merasa tenang, leluasa, berbakti memuliakan nama-Mu. Ada kedamaian satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian pujian syukur tetap naik hanya kepada Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di surga, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena gangguan penyakit, kami yakini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, banyak macam penyakit Tuhan sanggup sembuhkan. Bahkan lewat perikop kami yang kami baca pada malam ini, ada orang buta yang Tuhan sanggup sembuhkan. Demikian itu mujizat kami harapkan terjadi kepada saudara-saudara kami yang sedang mengalami gangguan kesehatan ini. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih terulur menjamah bahagian tubuh mereka yang lemah, sehingga lewat jamahan tangan kasih Bapa penyakitnya boleh disembuhkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan, gantikan duka citanya menjadi sukacitamu, sehingga situasi apapun duka cita yang mereka alami tidak membuat mereka larut dalam duka citanya. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Ampuni salah, dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga hal itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati berkat dan janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Syukur kepada Tuhan untuk firman yang telah disampaikan kepada kita. Firman yang akan terus memberikan kekuatan dan semangat baru dalam menjalani kehidupan yang serba sulit seperti sekarang ini. Tetap semangat, tetap optimis, jaga kesehatan, terus berdoa dan berharap pada Tuhan. Yakin dan percaya, badai pasti berlalu. Sampai jumpa di Lentera Malam berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.